Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast yang kedua ini. Hari ini hari apa ya? Hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 14 Maret. Hari ini kita mau bahas apa ya? Hari ini gue mau bahas uh, curhatan dari seorang cewek. Seorang cewek masih muda, baru masuk kuliah kemarin. Ya, gue juga kenal dia belum lama, udah kira-kira setahun lebih deh, setahun deh ya, kayaknya segituan. Tapi gue sama dia cepet akrab gitu, kayak karena gue orangnya nggak terlalu apa ya, gue orangnya kayak ya udah nyatu aja, udah nyambung aja sama siapa juga nyambung. Dan dia juga gitu, kayak nggak jaim gitu, jadinya cepet. Ininya kita kita kenal di satu suatu gerakan organisasi yang santai-santai aja sih. Jadi eh, dia curhat tentang gimana ya, dia lagi suka sama cowok nih, ya kan? Tapi posisinya sulit. Dia posisinya sulit karena tuh si cowok udah punya pacar, ya kan? Gimana ya? Sulit itu. Suka sama cowok yang udah punya pacar, ya kan? Dia suka sama seniornya gitu kan, sama abang-abangan. Tapi abang-abangannya udah punya pacar. Ya, oke, kita bahas eh cewek suka sama cowok, ya kan? Asal kalian tahu ya, kalau menurut gua cewek itu adalah eh makhluk bumi yang paling pintar menyimpan rahasia. Cewek. Jadi ya, kalau lu curhat sama cewek, lu nggak perlu takut dibuka-buka aibnya. Tapi kalau sama cewek sama cewek beda ya. Ini gue bicara cowok sama cewek. Kalau curhat, ini cewek ini bisa bisa ngejaga rahasia, karena dia makhluk bumi yang paling pintar ngejaga rahasia, termasuk perasaan. Cewek tuh pintar banget ngejaga, apa ya, merahasiakan perasaannya, ya kan? Kayak eh dia suka sama seorang, dia benci sama seorang, dia kayak ilfil sama seseorang, kalau dia nggak mau cerita, dia nggak akan cerita. Tapi mungkin karena udah nggak ketahan, karena udah saking sukanya, teman gue ini cerita ke gue. Dia bilang, wah, nih cowok matanya teduh banget, orangnya sabar banget, ketawanya bikin gue pengen ketawa. Banyak banyak dia bilang kayak gitu. Dan menurut gue nggak cuma cowok ya yang kayak suka sama lawan jenis, terus kayak, oh kalau cowok kan kayak, wah rambutnya panjang, matanya ini, hidungnya mancung dan segala macem. Sebenarnya cewek juga kayak gitu, cuman balik lagi, karena cewek tuh pinter jaga rahasia dan pinter jaga perasaan, jadinya cewek nggak cerita ke sembarang orang. Kalau cowok kan, wah cowok nongkrong, cowok nongkrong, anjay, gue kemarin tadi gue ngeliat dia cewek cakep gini 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 gini. Nah bedanya cewek nggak gitu. Cewek cuma cerita sama satu atau dua orang, ya kan, orang kepercayaannya, kayak gitu. Karena apa ya,
ini yang gua nggak suka sekarang tuh kayak kenapa sih kayak lu suka sama orang tapi lu gengsi gitu kayak gue suka sama seorang nih tapi gue nggak mau banyak yang tahu gitu, dia malu atau gimana gue nggak ngerti ya. Tapi menurut gue kalau lu suka sama orang, ya kan, lu suka sama orang, ada yang tahu, banyak yang tahu, bukan nggak mungkin kayak orang-orang yang di sekitar lu yang tahu tuh bisa ngebantu lu untuk maju, ya kan. Tapi ya tetap aja usaha lu, balik lagi usaha lu. Nah, eh kadang gue juga bingung ya, eh karena kalau fungsi emansipasi dalam hubungan tuh kayak gimana gitu kan. Kayak ini gue nggak mau berpendapat ya, tapi gue banyak dengar kayak oh zaman sekarang kenapa enggak cewek yang usaha gitu kalau dia suka gini gini, karena udah ada emansipasi wanita. Tapi di sisi lain kayak ada yang bilang kalau ya tetaplah cewek tuh bisanya cuma nunggu gitu, makanya dia kalau suka sama orang tersiksa sama perasaan itu sendiri karena coba bisa nunggu. Nah di situ masih jadi apa ya, dilema yang menurut gue yang cukup ribet dah. Ya kita balik lagi ke ceweknya lah itu, gimana dia mau pilih, dia apa ya, dia mau pilih yang emansip benar-benar yang cewek yang usaha ataupun eh emang apa ya yang lebih maunya nunggu aja gitu. Nah kalau dari cerita temen gue ini, posisinya dia sulit karena cowok udah punya pacar, makanya dia bilang gue cukup mengagumi saja lah, kayak untuk jadi adik abang aja gue udah seneng banget. eh dan untuk jadi adik abang seneng banget, dia pengen ya udah cukup segitu aja gue mengagumi dia. eh Ya dia juga respon baik ke gue, menurut gue ya bagus juga sih kayak teman gue ini nggak mau ngambil resiko untuk mungkin jadi pelakor ya, karena berat banget kayak eh ya kita tau lah zaman sekarang kan netizen ada di mana-mana, ya kan. Ketika ketika kita udah kagum sama orang yang udah punya pacar, kita cuma suka, nggak ada niat untuk mau ngerebut atau lagi kan. Ada aja orang yang ngomong wah dia tuh deket sama dia begini gini ya. Ya itulah orang Indonesia kayak gitu, nggak orang Indonesia doang sih, semua orang juga kayak gitu. eh dan gue sih mau bilang ya kayak eh temen gue juga bilang kalau ya udah sampai sini aja perasaannya, kayak perasaannya udah kayak udah gue suka sama dia, gue kagum sama dia, udah cuma jadi adik abang. Terus gue tanya tapi kalau dia putus gimana, wah mau banget. Iya yeah, kan. Setelah itu ya gue bilang aja ke dia kayak ya udah lu jaga keintens lu ini aja, jadi biarin apa ya hubungan ini tetap intens, ya kan, jangan sampai ada jarak. Jadi jadi siaga nih teman gue, jadi sewaktu-waktu putus ya dia langsung maju begitu kan. Tapi kalau sewaktu-waktu, tapi kalau misalnya nggak putus-putus ya udah perjuangannya dinunggu. Mau sampai kapan dia nunggu, tetap harus ada ini batasan lah. Kalau misalnya nunggu terus nggak pasti, ditunggu tunggu atau malah nikah kan nyesek juga kan ya. Dan buat cewek ya, menurut gue ini kayak ini gue punya pendapat sendiri. Kalau kalau gue sendiri ya mikir kayak cewek emang apa ya, ketika PDKT ya, ketika pendekatan, cewek itu wajib nunggu gitu ya, nggak usah terlalu agresif, nggak usah terlalu over lah. Kayak cewek itu emang ya udah lu nunggu aja nih, tapi ya kan, ya
kalian tau lah cowok tuh sukanya main-main. eh Gimana ya, cowok tuh ya banyak sih, nggak semua yang suka main-main sih emang, tapi eh sebagian banyak dari semua cowok itu kayak ya gitu, dia pasti punya sifat kanak-kanaknya masing-masing dan versinya masing-masing. Makanya ketika PDKT, gue selalu bilang ke teman-teman gue yang curhat kalau cewek ya kan? Kalau cowok beda lagi. Ya minggu depan kayaknya kita bakal bahas cowok ya. Sekarang cewek dulu. Ya kan kalau misalnya cewek PDKT gue saranin kayak ketika ada cowok yang uh, datang kalau untuk chat dan lama-lama intens atau telepon atau main, gue selalu bilang ya lu jaga intensnya itu, jangan sampai lu harus terima dia ngedeketin lu kan. Nah, gimana lu suka atau enggaknya gitu, jangan apa-apa udah ditolak, apa-apa udah di jutekin. Kadang-kadang gue juga suka suka nggak habis pikir gitu. Kadang cewek juga harus punya harga diri men, kayak kadang-kadang cewek tuh di depan jutek 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 tuh lama-lama dia yang kamu kemana sih kok nggak ada kabar gitu kan, kayak alah jangan kayak gitulah. Kayak kalau emang si cewek itu suka ya udah respon baik gitu, cowok yang datang respon baik gitu. Ataupun ya kalaupun nggak suka juga respon baik dan ngomong baik-baik gitu. Makanya kalau cewek dideketin cowok, menurut gue ya lu harus terima dengan baik aja, terima dulu, kayak kenalin dia kayak gimana ya kan. Kalau misalnya nggak nggak bisa lanjut ya tinggal bilang. Tapi kalau misalnya lanjut, tanya tujuan lu ngedeketin gua apa sih gitu kan. Cuma buat main-main atau buat serius atau buat gimana, nah itu tergantung maunya si cewek ya. Kalau ceweknya juga masih mau main-main ya terserah. Tapi kalau misalnya mau serius, kayak kita lihat si cowok gimana serius ya udah. Kalau misalnya nggak ada keseriusan dari si cowok ya udah, nggak usah lah, nggak usah diterusin gitu ya. Lu bohongin diri lu sendiri namanya. Udah tahu nggak bisa diterusin, lu malah terus lanjut ya kan. Dan menurut gue ya, ketika lu PDKT ya kan, nggak usah nunggu lu baper, ya nggak usah nunggu lu baper untuk menanyakan hal itu. Karena kalau nanti baper terus cowoknya kayak main-main, wah gila, itu ribet tuh urusannya. Kayak lu telat nanya deh, kayak kayak lu udah PDKT terus lu udah baper terus lu baru nanya lu sebenarnya serius gak sih, terus dibilang enggak, gila, dia bakal pergi gitu aja dan lu bakal tersiksa sama perasaan lu sendiri. Menurut gue menjelang lu baper atau kayak sebelum lu baper, lu harus bilang kayak gitu. Karena baper itu sebenarnya bisa dibentuk loh, kayak baper itu bisa dibuat-buat. Iya, baper bisa dibuat-buat, dibuatnya atau kayak elunya sendiri pengen, dari lu sendiri pengen lu baper atau enggak, dan si cowok itu bisa bikin baper atau enggak. Jadi baper itu bisa dibikin, baper itu bisa dibuat-buat. Nah, ketika udah di fase selanjutnya, udah masuk fase serius ya udah, itu udah jadi diskusi kalian gitu kan. Nah, menurut gue dengan cara itu cewek nggak akan kehilangan harga dirinya men. Ya, ya lu nunggu kan, ketika ada yang datang lu terima dengan baik, lu sambut dengan baik nih, dan lu kasih alarm gimana mau bener-bener atau enggak gitu kan. Ketimbang nih cewek di chat nih terus jutek ya kan, lagi apa, makan, terus nggak nanya balik tuh biasanya gitu tuh kalau orang baru-baru ya kan. Cewek jutek gini 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 gini, ntar tapi di akhir tuh cewek malah malah jadi perhatian, malah jadi wah. Terus ya menurut gue malah malah lu ngurangin harga diri lu sendiri sih kalau cewek. Kalau lu pertama jutek terus nantinya malah uh,
malah jadi perhatian gitu kan, kayak si cowok malah kayak, ya dulu mah jutek lu, giliran sekarang ini, giliran sekarang mah sayang, ya kan? Menurut gue kayak ya udahlah, kayak gue masih banyak sih nemuin kayak ada salah satu teman gue cowok, dia sampai bilang kenalin gue dong ke cewek, kenalin gue dong ke cewek. Ya gue sih gimana ya, nggak bisa ngenalin, karena ya udah lu kenalan aja sendiri, kayak sekarang kan sosmed udah banyak, ya kan? Ketika lu mau ya kan? Lu mau nge-review orang yang mau lu kenalin bisa lewat IG, ya kan? Nah, di situ teman gue sering banget cerita kalau jutek banget anjir, gini gini gini. Terus gue mikir, ya kenapa ya harus jutek ya, cewek harus jutek, kenapa sih gitu? Lu nggak suka dideketin kayak gitu ya tinggal bilang, kenapa sih harus jutek gitu, harus kayak menandakan gue tuh harus jaim dulu gini. Ya jaim bukan begitu caranya, bu, ya kan? Kalau jutek itu kayak menandakan kalian gini ya. Ya gue sih nggak mempermasalahkan hal itu ya, itu choice masing-masing, itu pilihan masing-masing, terserah. Tapi menurut gue ya come on lah, ya kalau misalnya cewek ngelakuin itu, gue cuma pengen bilang kayak lu sama aja lagi nurunin harga diri lu sedikit gitu, kayak kalau misalnya nantinya lu ini jadian. Tapi kalau lu kokoh jutek terus, eh lu kokoh sama pendirian lu, kayak lu jutek emang karena lu nggak mau deketin, itu sah sah aja, itu beda cerita ya. Nah, balik lagi ke teman gue tuh nggak kayak gitu, kayak dia tuh bener-bener bilang apa adanya, kalau misalnya gue suka sama dia, gue kagum sama dia. Dan menurut gue itu, gue mengapresiasi hal itu, karena nggak semua cewek kayak mau ngomong suka sama cowok gitu ke orang lain, karena lebih kayak gue malu nanti kalau dia nggak jadi kayak gimana, kayak gitu kan. Ya namanya orang usaha, ya gak? Jadi atau nggak jadinya kan ya tergantung kalian berdua juga, bukan tergantung orang lain. Kecuali kalau kalian dengerin omongan orang lain, bisa gitu. Terus apa lagi ya? Ya, ya intinya itu sih dari pembahasan barusan, kayak ya uh, buat cewek ya. PDKT itu nggak harus menutupi perasaan kita juga. Suka sama orang kenapa nggak bilang aja, ya kan? Dan kalau misalnya ada cowok yang deketin ya, kenapa harus jutek kalau bisa kalian ramah, ya kan? Menurut gue sih gitu. Ya udah, oke, mungkin hari ini segitu aja podcast bangun tidur hari ini, karena sejak gue bangun tidur tadi sampai sekarang gue udah balik nih moodnya nih untuk melakukan aktivitas. Hari ini rencananya gue mau apa ya, ya ada kerjaan lah. Mudah-mudahan mood gue terjaga sampai sore nanti, sampai malam nanti, malam minggu, malamnya kondangan, gila, malamnya gila nih kondangan, aduh. Ya mungkin itu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Medi Medoy atau Medi Ardianto. Buat yang mau curhat bisa via WhatsApp bagi yang punya WhatsApp, karena gue nggak bakal ngasih WhatsApp ke sembarang orang. Dan yang belum kenal dan yang belum ini bisa DM. DM-nya ada di Instagram gue, gue taruh bawah linknya. Oke, mungkin dari gue cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.